tidak atas permintaan, yang intinya atas permintaan saya. Halo, selamat siang semuanya. Lanjut kita kawal kasus dari meninggalnya diplomat muda Arya Daru. Kemarin-kemarin mulai keluar lagi berita bahwa dari pengacaranya Arya Daru menjelaskan bahwa ada penemuan terbaru atau bukti-bukti terbaru yang dirilis ya oleh pihak kepolisian bahwa ada kabar bahwa Arya Daru dan Farah check-in sampai 24 kali di hotel, dan saksinya adalah ada resepsionis hotel, terus apalagi yang berhubungan di perhotelan tersebut, begitu ya. Kalau menurut saya jadi pengacaranya Mas Arya Daru, malah jenengan itu jangan ikut menjelaskan hal yang menurut aku itu bukan kewajiban Anda. Anda harus bersikeras melindungi pemberitaan yang tidak benar pun demi masa depan istri dan anak-anak dari Arya Daru. Kasihan loh ya, sudah bapaknya nggak ada, dia tidak bisa membela diri dengan segala apalah ini berita-berita yang baru seperti ini. Coba bisa bayangkan nggak sanksi sosialnya nanti untuk anak-anaknya Arya Daru di sekolah. Hei bapakmu ya, check-in sama perempuan lain di hotel 24 begitu. Itu salah itu menurut saya. Jadi harusnya pengacaranya bukan ranah kamu yang menjelaskan masalah check-in tersebut. Biar misalnya kepolisian yang mengatakan begitu, buktikan. Silakan buktikan. Kalau saya jadi pengacaranya bilangnya, menurut polisian ada kabar yang kurang mengenakan seperti ini aja, bilangnya seperti ini, konotasinya begini, gitu aja. Nggak usah harus sevulgar itu, dan saya kasih waktu untuk membuktikan, begitu saja ya. Jangan Anda menjelaskan malah seperti seolah-olah jadi juru bicaranya dari pihak kepolisian. Itu menurut saya. Terus begini, yang penting ya, kasus kejadiannya itu adalah di wilayah kos, tempat tinggal, wilayah kosnya ya, dimana Arya sampai tidak ada di kamarnya. Ya sudah itu aja, kok urusan ngalar-ngalar rono-rono gitu. Itu dulu diciduk satu-satu ya, CCTV kemana, terus siapa itu yang geser-geser CCTV. Dari pertama yang malam hari pintu sama jendela sebelah sana tidak terlihat, otomatis itu ada oknum yang mengendalikan kamera CCTV, iya kan? Nah, kayak saya aja punya CCTV, bisa kok dikendalikan pakai HP. Ke kiri dulu biar nggak kelihatan yang sebelah sini, ke kanan bisa. Nah itu oknumnya siapa? Sampai sekarang nggak ditangkap. Padahal menurut saya yang bisa mengendalikan akses TV ini hanya penjaga kos atau pemilik kos. Sampai sekarang mereka baik-baik saja dan belum diciduk. Begitu. Terus lagi, paginya sewaktu akan dibuka paksa pintu kamar kosnya Arya Daru, CCTV-nya sudah bergeser ke titik pintu dan jendela. Ada apa? Siapa yang geser? Ya penjaga kos. Kalau enggak ya yang punya kos, kan hanya dia yang punya akses, yang memiliki CCTV wilayah itu. Kan nggak mungkin tetangga, kan nggak mungkin orang lain, kan nggak mungkin istrinya Arya misal loh. Kenapa nggak fokus ke situ dulu? Oknumnya yang menggeser CCTV itu saja, daripada repot-repot tanya resepsionis hotel, tanya penjaga hotel. Lah kok angel temen yang pegang CCTV, yang mengendalikan CCTV, kenapa nggak diintegrasi? Tangkep, diintegrasi. Berapa hari tidak boleh keluar selama penyelidikan ya, diperiksa, ditanya, ditetes. Kenapa kamu geser? Kenapa kamu ini? Siapa yang menyuruhmu? Blah 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 blah. Kok tekannya kok ngalar-ngalar sampai penjaga kos, penjaga hotel, ada apa? Sedangkan ada dugaan malah oknumnya itu kan di dalam kos-kosan itu.
Kalau bilangnya enggak, saya nggak tahu. Yang penting CCTV-nya itu sudah digeser, berarti ada oknum di situ. Kenapa repot-repot sampai hotel dan sebagainya? Itu dulu ditangkap. Sebenarnya tuh menurut aku kelihatan semua, ya. Terus lagi itu yang di toko vape, ya. Ternyata setelah kita masuk ke dalam ada akses pintu jendela yang orang dari luar bisa masuk dari tempat vape masuk ke halaman kos-kosannya Arya Daru. Itu pegang juga, ya, diinterogasi. Siapa tahu penjaga kos vape punya kunci, tapi siapa tahu ada kunci ganda yang dimiliki oleh si tuan rumah. Sebenarnya ada semua itu orang-orang itu. Kenapa ya nggak itu aja yang diinterogasi? Kita fokus aja di mana kejadian pidana itu terjadi. Kok tekannya kok merono-merono gitu. Begitu ya. Mari kita kawal terus ah. Ini kok arahnya kayak arah ya kayak gitulah, kayak yang dulu-dulu itu gimana sih ya. Orang meninggal sudah nggak bisa membela diri. Dan arah-arahnya malah jadi merono-merono. Sekarang itu yang namanya Mbak Farah. Muncul Mbak. Tuh nama baikmu sudah tercemar loh Mbak. Sampai 24 katanya check-in. Keluar dong. Mana suaminya? Oke. Atau mana ibunya Mbak Farah? Oke. Atau keluarganya Mbak Farah ini udah dicemarkan nama baiknya. Keluar. Kemana Mbak Farah sekarang? Tapi menurut saya, kalau jadi tim penyidik, fokus aja di tempat kejadian perkara. Sudah. Cekel gue penjaga kos. Yang punya kos-kosan juga. Terus yang punya toko, yang nyewa toko buat toko vape, pegang untuk dimintai keterangan sedalam-dalamnya. Tapi yang paling fatal menurut saya, yang menggeser CCTV dari yang malam berubah menjadi pagi. Ada apa? Begitu menurut saya. Terus itu tadi istri Arya Daru juga bilang, kok seolah-olah yang meminta menggeser CCTV-nya saya ya. Dan disangkal kan? Menurut saya tangkap penjaga kosnya. No debat itu. Juga tangkap itu yang punya kos-kosan. No debat itu. Dan itu pas yang pakai kacamata yang menyewakan toko vape ditangkap juga, tapi walaupun hanya untuk dimintai keterangan. Siapa tahu tanpa sepengetahuan yang jaga vape, kunci ganda. Dan berita yang terakhir saya dengarkan itu masih pakai kacamata pas libur ya. Terus ada pengganti pegawai lain. Tangkap, diinterogasi semuanya. Sebenarnya oknumnya itu ada di situ. Kenapa sampai ke perhotelan?